Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah, selamat beraktivitas. Nah, anak-anak apa kabar ya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan juga belajar. Anak-anak, kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Kira-kira ada apa aja ya macam-macam pekerjaan itu? Nah, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut di pembelajaran pertama di subtema 1. Ya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, pada bab kali ini kita akan membahas tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Usaha yang dapat kita lakukan dalam melestarikan sumber daya alam apa saja ya? Yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau yang disebut reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Terus, gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing atau yang disebut dengan abrasi. Nah, terus menjaga kelestarian pohon bakau ya. Dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Anak-anak kira-kira pernah melihat ya tanaman seperti ini? Kalau di sekitar pantai, nah tentunya kita tidak menjumpai ya, kecuali di daerah mana? Pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut ya. Jadi apa? Agar penanaman pohon bakau ini berfungsi sebagai apa? Untuk apa? Mengurangi abrasi. Terus, jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Nah, anak-anak, tahukah kalian tempat tinggal kita itu memengaruhi apa? Suatu pekerjaan atau mayoritas pekerjaan pada masyarakat. Contohnya, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Contohnya apa ya? Berkebun teh. Terus lagi, jenis pekerjaan di dataran rendah, bertani padi. Pekerjaan di daerah pantai, mencari ikan. Tidak mungkin ya anak-anak, misalkan di dataran tinggi mayoritas pekerjaannya mencari ikan. Nah, tentunya akan lebih mudah ditemui pekerjaan orang mencari ikan ketika daerah tersebut berada di daerah pantai. Nah, kita coba lihat ya, ini adalah bentang alam dataran tinggi. Contoh dataran tinggi dan pemanfaatannya. Ini kebun teh di Jawa Barat ya, banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Coba, bagus sekali ya anak-anak. Pertaniannya tentang umbi-umbian. Ini kentang ya, kentang. Kalau di Jawa Tengah di daerah Wonosobo banyak, sama temanggung. Ini wortel. Nah, ini apa? Kopi ya, tembakau dan kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan ya, untuk apa? Dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan ya.
Nah, itu adalah sedikit cuplikan dari bentang alam dataran tinggi. Kita lanjut ke dataran rendah ya, dan pemanfaatannya. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Sebagai lahan pertanian ya anak-anak ya. Nah, jadi ini kita dapat menjumpai di sekitar kita. Kalau ini dataran rendah di daerah perkotaan. Sana. Nah, itu tadi sekilas dari pemanfaatan sumber daya alam yang berada di dataran rendah atau daerah di dataran rendah dan tinggi. Nah, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia, mengulas isi buku sastra. Nah, kalian pernah nggak buku baca dongeng, buku baca cerita, ataupun novel? Nah, menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai, memberi pendapat terhadap buku. Nah, apa ya kira-kira namanya? Namanya adalah resensi. Apa? Resensi, hal yang diulas dalam buku tentang apa aja ya? Data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku ya. Di pembelajaran selanjutnya, di bab pembelajaran kedua, kita akan ulas lebih lanjut lagi. Oke, itu anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan pembelajaran 1 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.